Hari ini kami katakan kepada dunia, sampaikan kepada suku Melayu se-Provinsi Kepulauan Riau, sampaikan kepada suku Melayu se-Asia Tenggara, bahkan Melayu tidak dianggap pada hari ini. Hari ini kami katakan, hari ini kita katakan bangsat, hari ini kita katakan laknat. Hola netizen yang terhormat, puluhan organisasi Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi solidaritas masyarakat Melayu di Rempang Galang pada Jumat 15 September 2023 siang, bertempat di Taman Makam Pahlawan Medan. Massa yang hadir mengenakan ikat kepala yang merupakan pakaian khas Melayu. Mereka berorasi dengan menyampaikan aspirasi mereka. Koordinator aksi, Irwan Supadli, mengatakan aksi yang melibatkan ratusan masyarakat Melayu di Sumatera Utara ini merupakan gerakan putra-putri Melayu di Sumatera Utara untuk saudara-saudara mereka di Rempang Galang. Aksi itu untuk memberikan dukungan warga Pulau Rempang yang dalam beberapa hari terakhir terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Miswan Tanjung, Ketua Majelis Tuah Melayu Bilah Pana yang turut hadir, mengatakan kegiatan yang mereka lakukan bukan untuk gejolak, melainkan sebagai bentuk dukungan dan memberikan imbauan kepada pemerintah bahwa masyarakat Melayu solid. Mereka lanjutnya ikut terusik melihat saudara Melayu di Rempang Galang yang dipaksa untuk mundur dari kampungnya, tanah Melayu yang telah berusia ratusan tahun mereka tempati. Seperti diketahui, ribuan warga di Rempang dan Galang Batam akan digusur oleh aparat terkait proyek strategis nasional atau PSN Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Kepulauan Riau. Rencana tersebut ditolak masyarakat. Dampaknya terjadi penolakan dari masyarakat. Bahkan sempat terjadi bentrokan dengan aparat gabungan. Rencananya warga yang digusur akan direlokasi. Namun diduga masih ada warga yang belum mengetahui soal relokasi tersebut sehingga terjadi penolakan. Buntutnya, ada sekelompok massa yang bertindak anarkis saat pemasangan patok terjadi penutupan jalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Halo Pak Jokowi, presiden yang kami gaji dan kami fasilitasi. Pak, menurut statement Anda tadi, kira-kira gini aja Pak, gimana kalau posisinya dibalik? Anda jadi warga Rempang ya, yang sudah hidup turun-temurun ratusan tahun di situ, terus tiba-tiba kehidupan mereka dirampas hak-haknya, dan dengan gampang dan remehnya mereka akan diganti rugi, atau Anda akan diberi ganti rugi senilai tadi tanah 500 meter dan rumah tipe 45. Mau nggak Pak? Kalau Anda mau, kita semua rakyat setuju. Kita semua rakyat setuju agar warga Rempang diberi ganti rugi seperti yang Anda nyatakan tadi. Tapi posisinya dibalik, Anda dan keluarga harus tinggal di rumah petak 500 meter, dicabut hak-haknya, dan juga diberi rumah tipe 45. Nah, menurut netizen gimana nih? Komen yang sopan ya. Oke, rakyat pantau, rakyat monitor. Kalian tadi dengarkan polisi yang pakai toa itu, masyarakat yang melawan tangkap, itu polisi tadi itu luar biasa ya. Padahal masyarakat itu melawan demi hak-hak dan kewajiban masyarakat Rempang sendiri, tapi kalian tembaki dengan gas air mata, luar biasa. Padahal polisi itu mengayomi, melindungi masyarakat, bukan menembaki masyarakat dengan seperti itu. Indonesiaku memang luar biasa. Keadilan sudah ditiadakan. Tidak ada rasa keadilan di Indonesia. Adanya penindasan yang sangat-sangat luar biasa. Saya hanya ingin ikut serta ngasih semangat untuk masyarakat Rempang, orang-orang Melayu yang luar biasa. Semangat terus saudara-saudaraku di Rempang sana, di Melayu sana. Saya akan selalu berdoa buat kalian semua yang terbaik. Terus selalu bergerak untuk keadilan buat masyarakat Rempang. Masyarakat Rempang selalu semangat, semangat, semangat.
Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, izinkanlah saya menanggapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi di Rempang dan Galang yang berada di Kepulauan Riau saat ini. Jangan biarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Kasihan bapak-bapak polisi di sana, kasihan masyarakat-masyarakat di sana. Mereka yang menjadi korban, polisi, TNI, masyarakat, pemerintah, kita semua itu bersaudara. Pentingkan dulu warga negara kita sendiri, baru asing. Nanti asing tuh, soal asing tuh nanti. Jika antara pemerintah dan masyarakat sudah memiliki kata sepakat, barulah asing boleh masuk mengelola tanah kita di Indonesia ini. Itu pun dengan catatan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Maka dari itu, izinkanlah saya sebagai masyarakat kecil memohon meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, segera Pak berikan solusi untuk keluarga-keluarga kita di sana Pak. Keluarga-keluarga kita yang ada di Rempang dan Galang itu Pak. Keluarga kita bukan cuma masyarakat, Bapak polisi, TNI, masyarakat, pemerintah, itu semua kita ini berkeluarga. Dulu nenek moyang kita nangis bersama, berdarah bersama, mati bersama demi memperjuangkan negara Republik Indonesia. Kalau dulu nenek moyang kita bisa nangis bersama, bisa berdarah bersama, bisa mati bersama untuk memperjuangkan Indonesia ini, harusnya saat ini kita ini bisa bersama-sama, susah bersama, senang bersama. Kalau ada permasalahan soal tanah, kita selesaikan bersama-sama tanpa harus ada yang dikorbankan, tanpa harus ada yang dirugikan. Sekian dari saya, Uju Borneo Uju. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Dalam video kali ini kita membahas kasus Rempang, Pulau Rempang Galang. Jadi kasus Pulau Rempang Galang ini melihat peristiwa hukumnya antara benturan aparat pemerintah dengan warga Pulau Rempang dan Galang, warga Melayu di sana, bangsa-bangsa Melayu di sana. Bisa kita simpulkan bahwa peristiwa itu harus kita sebut sebagai kejahatan konstitusional yang dilakukan oleh negara kepada bangsa Indonesia, kepada warganya sendiri. Jadi bagaimana mungkin warga yang sudah menempati sekian puluh tahun sebelum Indonesia merdeka hari ini mau dieksekusi liar, ya tanda kutip ya, dieksekusi liar oleh negara menggunakan gabungan aparat TNI, Polri dan Satpol PP, badan otoritas dan sebagainya. Ini adalah kejahatan yang luar biasa yang saat ini membutuhkan bantuan dari badan-badan hukum atau advokat dan sebagainya yang di situ yang berempati untuk hadir dan membantu warga sekitar. Jadi saya sarankan kepada pengacara-pengacara seluruh Indonesia hari ini harus juga berpikir tentang bagaimana proses hukum ke depan dalam menata bangsa dan negara ini. Karena harus kita rasakan juga bahwa kejadian itu bisa juga terjadi di pulau-pulau yang mana, bisa juga terjadi di Pulau Jawa. Ekstremis ya, negara melakukan satu kekuatannya, ini menggunakan kekuatannya tanpa prosedur hukum. Perusahaan yang memperoleh HGU, hak guna usaha tahun 2002, tahun 2004 dan sekarang memaksakan diri menggunakan aparat pemerintah untuk menggusur atau mengosongkan atau eksekusi liar yang saya sebut tadi itu adalah kejahatan konstitusional dan harus dilawan. Jadi apalagi kita mendengar ada seorang menteri koordinator Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, secara tegas berbicara siapapun yang menghalangi atas proyek tersebut akan saya bulldozer. Ini kan gila, seorang menteri koordinator yang mengatakan seperti itu seolah-olah lahan itu milik bapaknya sendiri, kan kurang ajar sekali. Jadi kalau pengacara-pengacara seluruh Indonesia yang masih mempunyai kemampuan hukum hari ini diam, itu juga merupakan satu kejahatan gitu loh. Jadi saya sarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia bukan tidak mungkin akan juga mengalami demikian. Maka kita serukan bersatulah bangsa-bangsa Melayu, bangsa-bangsa seluruh wilayah Indonesia ini untuk membantu kawan-kawan atau warga sekitar di Pulau Rempang dan Galang karena kepentingan pabrik kaca katanya gitu kan. Jadi HGU itu tidak lagi untuk diproses hukum, tidak lagi untuk kita gugat, tetapi sudah batal demi hukum. Karena pengajuan HGU tersebut tahun 2001 atau 2002 atau 2004, pada saat diajukan HGU oleh investor
atau oleh perusahaan atau oleh entitas, saat itu lahan masih dalam penguasaan warga sekitar. Disitulah cacat hukumnya, sehingga tidak perlu dibatalkan lagi, itu sudah batal demi hukum, gitu loh kan. Jadi saya prihatin sekali dengan nasib warga-warga Pulau Rempang yang di situ banyak sekali anak kecil yang sesak napas, kena gas air mata, bukan lagi bentrokan di jalan raya, tetapi aparat gabungan itu menyerang sekolah, menyerang rumah-rumah penduduk, seolah-olah ini lebih kejam dari penjajahan Jepang, lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Jadi saya harus menyuarakan tersebut sebagai bagian daripada warga negara yang empati terhadap persoalan-persoalan hukum di negara ini ya. Selanjutnya saya sarankan kepada pemerintah, hentikan kekejaman yang saat ini terjadi di Pulau Rempang. Akan memicu disintegritas bangsa. Pak Luhut sadarlah, Pak Jokowi sadarlah, Bu Megawati sadar bahwa apa yang dilakukan negara itu bukan untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya segelintir orang untuk mempertahankan dari kekuasaannya, memberikan satu hak kelola atau hak guna usaha kepada perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas tidak berkontribusi secara langsung untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, saya tunggu kawan-kawan pengacara seluruh Indonesia untuk menyuarakan itu dan berempati. Kita akan ketemu di Rempang, di Galang, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, yang di situ juga banyak konflik dengan aparat yang sangat melanggar hukum. Oke ya, salam dulu.